Selamat pagi, saya Sylvia, Ketua Tim Lomba KBMK tahun 2023 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya adalah salah satu kampus yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Bersama saya ada Febri Andiani dan Jennifer Milenia. Kami memilih kompetisi bidang keuangan audit investigatif dengan judul Nepotisme Akibatkan Kerugian Negara. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Latar belakang. Kegiatan bidang investigasi dilaksanakan dalam bentuk penugasan bidang investigasi, meliputi pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Pemerintah memberikan subsidi pada kapal perintis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada wilayah dan pulau-pulau terpencil yang minim akan sarana transportasi laut. Karena dengan adanya subsidi untuk kapal perintis dari pemerintah, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut dengan harga terjangkau. Kapal perintis ada untuk melayani rute-rute yang memberikan keuntungan secara komersial dan belum ada perusahaan pelayaran yang melayani rute tersebut. Menurut Noval, pengedokan merupakan suatu fasilitas yang dipergunakan untuk perbaikan kapal maupun pembangunan kapal. Biasanya, dok kapal hanya berfungsi untuk perawatan lokal. Berfungsi untuk perawatan kapal. Sedangkan galangan biasanya untuk pembangunan kapal baru. Tetapi dalam pelaksanaannya, dok dan galangan dapat untuk perbaikan kapal dan juga dapat untuk pembangunan kapal baru. Dan menurut penjelasan dari Bea Cukai, pengedokan adalah suatu proses memindahkan kapal dari air atau laut ke atas dok dengan bantuan fasilitas dok. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah indikasi ketidakwajaran dalam kasus kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Dari teman-teman tersebut, kita menemukan 5 poin. Yang pertama yaitu tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300. Yang kedua yaitu adanya nepotisme dari jabatan Mr. C. Yang ketiga, dalam nilai kontrak terdapat fee yang seharusnya diterima perusahaan sebesar 10% dari KMPA dan KMPB. Yang keempat, Direktur Utama BUMD, Mr. B, tidak didapati keberadaannya di kantor ketika dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu auditor diduga tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Febri. Menurut Purba, fraud adalah perbuatan yang melanggar hukum, di mana perbuatan ini mengandung kesengajaan, niat jahat, penyembunyian, penyalahgunaan kepercayaan, serta penipuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengambil keuntungan secara ilegal. Dan menurut Association of Certified Fraud Examiner, ada sebuah klasifikasi yang disebut dengan istilah fraud tree, yang dimana ada 3 kemungkinan seseorang itu melakukan kecurangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah korupsi, yang kedua penyimpangan atas aset, yang ketiga itu pernyataan palsu. Berdasarkan hasil dari diskusi tim kami, ada 4 poin kecurangan yang terjadi di dalam kasus ini. Yang pertama itu penggelapan anggaran, tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W yang dilakukan oleh PT ABC sebesar Rp1.285.613.300, yang dimana berdasarkan pernyataan dari Satker Dinas Perhubungan, dana ini telah dibayarkan kepada PT ABC sebagai subsidi dari pemerintah terhadap dok perkapalan di Indonesia. Lalu ada fee sebesar 10% di luar perjanjian kontrak. Nah, fee ini seharusnya masuk ke dalam kas perusahaan sebagaimana mestinya, tetapi fee ini tidak dapat dideteksi dalam dana masuk dan dana aliran keluarnya. Lalu yang ketiga itu ada pungli. Pungli ini dilakukan oleh Mr. C, di mana Mr. C ini adalah adik kandung dari Mr. B, yang menjadi direktur utama dalam PT ABC. Lalu yang ketiga ini adalah nepotisme. Seperti pada poin ketiga, Mr. C ini sebagai pengawas kapal melakukan pungli. Nah, Mr. C ini merupakan adik kandung dari Mr. B yang merupakan Direktur Utama PT ABC. Nah, setelah mengetahui beberapa kecurangan yang terjadi dalam kasus ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuktikan kecurangan. Nah, langkah pertama itu audit investigatif. Secara sederhananya, audit investigatif ini dilakukan untuk melakukan upaya pembuktian terhadap beberapa kasus. Menurut Tuan Nakota, audit investigatif itu adalah audit yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berlaku atau mengumpulkan bukti. Lalu ada langkah-langkah audit investigatif menurut Tuan Nakota. Yang pertama itu memeriksa informasi dan konfirmasi. Yang kedua itu memeriksa dokumen, lalu review analytical dan menghitung kembali. Lalu setelah orang melakukan audit investigatif, dilakukan juga audit atas laporan keuangannya. Menurut Ardianingsi, audit laporan keuangan itu merupakan audit yang dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan dalam sebuah manajemen perusahaan itu sudah sesuai dengan tema umum akuntansi atau belum. Seperti isinya dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan ke posisi keuangan, serta laporan arus kas. Lalu ada tahap-tahap melakukan prosedur audit itu, yang pertama inspeksi, lalu pengamatan, konfirmasi eksternal, perhitungan kembali, lakukan analytical, prosedur analytical, lalu bertanya. Pembahasan yang keempat, yaitu kerugian yang diderita BUMD dari transaksi, dan siapa yang bertanggung jawab. Total kerugian keuangan negara, yang pertama, biaya docking, sebesar Rp1.285.613.300. Jadi yang poin yang pertama, ada tindakan biaya docking, di mana Satker Kementerian Perhubungan sudah subsidi terhadap
perusahaan tersebut, tetapi masih ada biaya docking yang masih ditunggak. Kemudian yang kedua, adanya pungli sebesar 500.000 per trip dikali 6 trip per hari. Jadi jumlahnya 3 juta terjadi selama 2 tahun, di mana 2 tahun dikali 365 hari kali 3 juta sebesar 2.190 juta rupiah. Nah, pungli tersebut terjadi akibat akibat dari pungli ini, maka kepentingan publik menjadi terabaikan dan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Tapi merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang ketiga, fee 10% dari nilai kontrak yang tidak disetorkan ke kas perusahaan. Kemudian pihak yang bertanggung jawab, yaitu yang pertama Mr. B selaku direktur utama, yang kedua Mr. C selaku mandor lapangan, dan yang ketiga tim auditor yang tidak menemukan kecurangan selama 2 tahun. Yang kelima, tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Nah, jadi setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor. Auditor independen bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tugas auditor dalam instansi pemerintah adalah melakukan audit pada instansi pemerintahan. Jadi pada kasus ini, perusahaan ini adalah perusahaan milik BUMD. Jadi akan diaudit oleh instansi pemerintah, di mana kalau auditor itu terdiri dari auditor eksternal dan internal. Nah, kalau auditor eksternal dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian auditor internal itu biasanya Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawasan Daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, jadi dalam kasus ini terjadi tunggakan biaya docking sebesar 1.285.613.300 rupiah per Juli tahun XXX. Nah, jadi pada saat auditor melakukan audit terhadap perusahaan ini, auditor itu tidak mendapatkan temuan, padahal biaya ini sudah disubsidi oleh angkutan pelayaran perintis. Nah, jadi sebagai auditor mereka itu harus cek kembali bukti-bukti terkait dokumen atau akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Karena biaya tersebut dikategorikan besar 1 miliar, jadi sebagai auditor itu dia harus meng-cross-check benar-benar apakah biaya itu memang ada atau fiktif. Kemudian yang kedua, pengawas kapal-kapal feri merupakan Mr. C yang merupakan adik kandung direktur, melakukan pungli setiap trip kapal sebesar 500.000 dikali 6 trip per hari. Nah, jadi sebagai auditor juga harus melakukan pemeriksaan dari struktur perusahaan, kemudian ke dalam lapangan. Jadi sebagai auditor dia bukan hanya memeriksa laporan keuangan, jadi dia juga harus melakukan lebih rinci audit investigasi, langsung turun ke lapangan. Pihak-pihak mana saja yang terkait dia melakukan pungli. Soalnya tidak mungkin kalau Mr. C ini melakukannya sendiri, pasti ada di lapangan antara pengawas lapangan, wakil pengawas lapangannya ikut terlibat. Karena nominal yang cukup gede, 500.000 dikali dengan 6 trip per hari. Jadi sebagai auditor mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan cek kembali di lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap struktur perusahaan. Kemudian yang ketiga, terdapat temuan fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan. Nah, di poin yang ketiga, auditor sudah melakukan audit selama bertahun-tahun, tetapi tidak bisa mendapatkan adanya temuan fee. Jadi seharusnya dalam kontrak itu ada terdapat fee 10% yang harusnya masuk ke dalam pendapatan perusahaan. Tetapi auditor tidak mendapatkan temuan tersebut. Sehingga fee sebesar 10% tersebut menjadi kerugian bagi perusahaan. Dan temuan ini ditemukan pada saat dilakukannya pengecekan di kantor, di ruang kerja Mr. B selaku direktur utama. Nah, maka sebagai auditor harusnya mereka melakukan cross-check antara nilai kontraknya itu dengan KMP A dan KMP sebagai pembayar. Jadi nggak harus si auditornya itu nggak cuma nilai kontraknya segini, oke gitu, tidak. Jadi mereka harus melakukan cek kembali ke KMP-nya, apakah benar mereka membayarnya segini. Menurut Tuan Kota, kecurangan mengandung penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, maka kesimpulan pada kasus yang terjadi di atas, terjadi penggelapan anggaran yang sudah disubsidi oleh Satgas Kementerian Perhubungan, fee sebesar 10% yang tidak disetorkan ke kas perusahaan, pungli yang dilakukan oleh Mr. C selaku adik kandung Mr. B atau nepotisme, dan auditor yang tidak kompeten dalam melakukan pemeriksaan. Maka kasus ini merupakan kecurangan yang terjadi karena nepotisme mengakibatkan kerugian negara. Demikian analisis dan hasil diskusi kami yang berjudul nepotisme akibatkan kerugian negara. Sekian dan